Simulasi pembelajaran tatap muka pada masa pandemi COVID-19 SMPK Widyatama Batu. Anak-anakku, para peserta didik SMPK Widyatama yang Ibu kasihi dan banggakan. Salam sejahtera untuk kita semua. 3 semester sudah kita terpisah karena pandemi corona. Kita diharuskan melakukan pembelajaran jarak jauh. Anak-anak kelas 7 bahkan belum pernah berjumpa secara langsung dengan teman dan guru baru di SMPK Widyatama. Ibu percaya bahwa meskipun pembelajaran dilakukan dari rumah, kalian tetap bersemangat dan bekerja keras belajar menambah pengetahuan dengan didampingi oleh orang tua kalian masing-masing. Kami segenap pendidik dan tenaga kependidikan sudah rindu ingin berjumpa dengan kalian dan melaksanakan pembelajaran bersama di sekolah ini. Anak-anakku tercinta, sekarang kita semua boleh bergembira. Setelah mendapatkan izin dari pemerintah, SMPK Widyatama segera berbenah mempersiapkan diri dengan mengatur pembelajaran tatap muka yang tentunya sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, bersiaplah. Setelah ini kita akan berjumpa kembali di sekolah. Kita akan belajar bersama dengan teman-teman dan bertemu kembali dengan Bapak Ibu guru serta karyawan di sekolah. Anak-anakku, generasi hebat masa depan, terbang bebas sang Raja Wali, berkelebat cepat tiada lelah. Belajar cerdas di masa pandemi, semakin hebat ketika di sekolah. Selamat kembali bersekolah. Tuhan memberkati. Selamat pagi, Bapak Ibu. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana antisipasi dalam menyikapi protokol kesehatan dalam Persiapan pembelajaran tatap muka dimulai dengan membentuk dan membekali tim Satgas COVID-19 SMP Katolik Widyatama Batu. Selanjutnya, menyusun standar operasional prosedur atau SOP, pencegahan dan penanganan COVID-19, menyusun data guru dan peserta didik berdasarkan komorbid, tempat tinggal, dan sarana transportasi yang digunakan, memperoleh penilaian siap dari tim verifikasi dan visitasi dari dinas. Memperoleh izin pembelajaran tatap muka dari orang tua atau wali peserta didik. Menyiapkan pengaturan pembelajaran sesuai dengan protokol kesehatan. Persiapan sarana dan prasarana diawali dengan mengidentifikasi kesiapan satuan pendidikan dalam pelaksanaan protokol kesehatan.
ketersediaan perangkat protokol kesehatan, di antaranya termogan, face shield, masker, hand sanitizer, sarung tangan, dan tempat cuci tangan. Petugas membersihkan ruang kelas sebelum digunakan sekaligus menyemprotkan disinfektan ke seluruh ruang serta lingkungan yang akan dilalui peserta didik maupun Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan. Guru dan tenaga kependidikan datang lebih awal dan langsung mencuci tangan serta melaksanakan pengecekan suhu sebelum memasuki ruangan. Pembelajaran tatap muka dimulai pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, hari Senin hingga hari Sabtu. Namun, peserta didik diharapkan datang pukul 7.30 agar tidak terlambat, karena harus melaksanakan protokol kesehatan terlebih dahulu. Persiapan peserta didik sebelum berangkat ke sekolah. Orang tua atau wali peserta didik membantu mempersiapkan perlengkapan sekolah, di antaranya hand sanitizer, masker, tisu, serta alat tulis pribadi yang hanya akan dipakai singkat. Peserta didik berangkat ke sekolah diantar oleh orang tua. Sesampai di sekolah, orang tua boleh meninggalkan putra mereka setelah peserta didik berada di dalam gerbang sekolah yang disambut oleh Bapak Ibu guru. Ketika para peserta didik hadir di sekolah, mereka disambut oleh Bapak Ibu guru, kemudian berbaris satu persatu dengan jarak 1,5 meter pada garis kuning yang telah ditentukan. Selanjutnya, mereka melakukan proses awal protokol kesehatan. Pertama, peserta didik harus mencuci tangan menggunakan sabun. Kedua, peserta didik harus menginjak keset karet yang telah disemprot disinfektan, kemudian dikeringkan pada keset di depannya. Selanjutnya, sebagai langkah ketiga, peserta didik melakukan cek suhu tubuh. Suhu tubuh normal adalah kisaran antara 35-37 derajat. Keempat, peserta didik akan melakukan pengukuran kadar oksigen di dalam darah menggunakan saturasi. Kadar oksigen normal manusia kisaran 90-100. Kelima, setelah itu, peserta didik akan berjalan menuju kelas dengan mengikuti garis atau petunjuk warna kuning. Setiap peserta didik dilarang berpindah bangku, satu bangku dan meja untuk satu peserta didik. Siap, beri hormat. Demikian juga, mereka dilarang saling meminjam alat tulis. Tadi kalian sudah mempelajari tentang pembuluh vena dan pembuluh nadi. Ada pertanyaan? Ya, silakan, Kesia. Apabila seluruh peserta didik sudah berada di dalam kelas, maka proses belajar mengajar bisa dimulai. Dalam satu kelas, maksimal berisi 16 siswa. Pembelajaran diawali dengan berdoa. Proses belajar mengajar pertama berlangsung selama 45 menit. Selama proses belajar mengajar, guru dan peserta didik tetap menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan saat berinteraksi di kelas. Selanjutnya, mereka beristirahat. Peserta didik beristirahat hanya dalam waktu 15 menit dan tetap di bangkunya masing-masing. Setiap peserta didik dimohon membawa bekal dari rumah, karena kantin sekolah tidak dibuka selama masa pandemi. Setelah itu, pembelajaran akan dilanjutkan pada jam pembelajaran kedua, juga dengan waktu yang sama, yaitu 45 menit. Pada pergantian jam tersebut, guru pada jam pertama dapat meninggalkan kelas setelah guru yang akan mengajar pada jam kedua telah siap di depan pintu kelas. Hal ini dilakukan supaya peserta didik tetap terjaga dan tidak keluar kelas.
Hari ini kita akan belajar tentang apa itu teks berita. Silakan kalian lihat di dalam layar. Di situ ada teks berita adalah informasi suatu kejadian atau. Setelah 45 menit usai, maka proses belajar mengajar hari itu berakhir. Peserta didik membereskan buku dan peralatannya, kemudian bersiap untuk pulang. Sebelum pulang, Bapak Ibu guru akan terus mengulang memberi pesan agar tetap menjaga kesehatan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan dimanapun berada. Kemudian, peserta didik diajak untuk berdoa bersama, mengucap syukur atas hari ini karena bisa melaksanakan proses belajar mengajar dan mohon perlindungan selalu. Selanjutnya, keenam, peserta didik diizinkan untuk keluar kelas dengan mengikuti garis atau petunjuk warna merah menuju pintu gerbang keluar dengan didampingi oleh guru yang sedang piket pada hari itu. Sampai bertemu dengan para orang tua atau wali peserta didik yang menjemput untuk pulang. Setelah sampai di rumah, peserta didik mencuci tangan terlebih dahulu, lalu mandi. Seragam yang baru saja digunakan langsung dicuci. Baru kemudian mereka dapat melanjutkan aktivitas seperti biasa dalam rumah bersama keluarga. Selanjutnya, Bapak Ibu guru yang telah selesai melakukan pembelajaran segera mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Sementara itu, Satgas COVID memasuki ruang kelas dan menyemprotkan disinfektan ke tiap-tiap meja dan kursi peserta didik serta seluruh ruang. Lalu menutup dan mengunci kelas tersebut. Demikian tadi rangkaian simulasi pembelajaran tatap muka di SMPK Widyatama Batu. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan tetap semangat. Tuhan memberkati.